Bayangkan kau terjebak dalam permainan hidup dan mati. Kau tak bisa keluar. Kau ikut bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Karena utang. Karena lapar. Karena dunia tak pernah adil padamu. Terdengar seperti Squid Game, bukan? Tapi tunggu dulu. Bagaimana jika aku katakan bahwa permainan seperti itu benar-benar terjadi di dunia nyata? Halo guys, kembali lagi di channel Story Syntax. Channel yang akan menemani kalian semua dengan kisah-kisah misteri, kabar duka, dan tokoh-tokoh viral di dunia. Aku sangat berterima kasih kalian semua sudah mau mengklik video ini. Hari ini saya akan membagikan kisah tentang Squid Game. Ya, mungkin karena viral berkat keluarnya season 3 dari film itu. Tapi saya tidak akan fokus membahas filmnya, tentu itu fiksi. Tapi teman-teman di rumah harus tahu kalau ada kisah kriminal yang mempunyai alur cerita seperti Squid Game di dunia nyata. Apa saja itu? Yuk masuk ke kisahnya satu persatu. Pada tahun 2016, di Rusia, sebuah tantangan misterius muncul di media sosial. Namanya Blue Whale Challenge. Mengapa ikan paus biru? Karena paus biru adalah salah satu makhluk yang dikenal sering tiba-tiba berenang ke daratan dan menghilangkan nyawa massal. Aku pakai kata menghilangkan nyawa aja ya, biar aman teman-teman. Itulah simbol permainan ini. Targetnya jelas, remaja yang rentan, mereka yang kesepian, mereka yang merasa hidupnya tidak berarti. Mereka direkrut lewat grup Facebook, Vika, dan forum gelap. Awalnya permainan tampak tak berbahaya. Tapi ini adalah permainan psikologis. Ya teman-teman semua, Blue Whale Challenge adalah permainan penghilangan nyawa massal yang menghantui remaja di seluruh dunia saat itu. Coba kamu membayangkan sebuah pesan masuk ke HP-mu. Isinya, apakah kamu siap bermain? Kamu jawab, ya, dengan maksud iseng. Lalu tantangan pertama muncul, bangun jam 4 pagi. Kamu tertawa kecil, ini cuma permainan. Tapi makin hari, tantangannya makin gelap. Hingga hari ke-50, tantangannya semakin tidak masuk akal dan mengancam hidupmu. Kamu ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Dan lalu, siapa dalangnya? Ia adalah seorang pria muda bernama Filip Budeikin, mahasiswa psikologi dari Rusia, ditangkap. Ia mengaku sebagai pencipta permainan ini. Saat diinterogasi, jawaban Filip sangat mengerikan. Saya membantu membersihkan masyarakat. Mereka yang menghilangkan nyawanya adalah sampah biologis. Dia percaya bahwa ada manusia yang tak layak hidup, dan ia mengklaim permainan ini membantu mereka menyelesaikan hidupnya. Ia menggunakan pemahaman psikologi untuk memanipulasi mental remaja, memberi mereka ilusi bahwa mereka terpilih, bahwa mereka istimewa. Tapi pada akhirnya mereka dibawa ke satu titik, penghilangan nyawa. Kasus ini mulai muncul karena beberapa kasus sangat berhubungan dengan game ini seperti di Rusia, seorang gadis 15 tahun wafat setelah terjatuh dari atap rumahnya. Di India, seorang bocah 14 tahun mengikat seutas tali di leher sendiri dengan menulis Blue Whale di dinding. Di Indonesia, beberapa siswa SMP terluka karena mengikuti challenge melukai lengan. Dalam banyak kasus, polisi menemukan pola. Mereka semua mengakses grup-grup rahasia atau mendapat tantangan lewat DM. Banyak orang tua tak sadar, mereka pikir anaknya hanya bermain HP. Tapi sebenarnya, anak mereka sedang ditarik pelan-pelan ke tepi jurang maut mereka. Kisah yang kedua ini berlatar belakang di penjara Rusia, teman-teman. Di balik dinding penjara Rusia, tersembunyi sebuah kenyataan yang lebih kejam dari film manapun. Narapidana dipaksa bertarung satu sama lain. Bukan untuk keadilan, tapi demi hiburan para sipir dan pejabat korup. Ini bukan sejarah Romawi. Ini adalah kisah nyata zaman modern, tempat di mana nyawa manusia dipertaruhkan seperti hewan di arena. Inilah rahasia gelap penjara Rusia yang akan membuatmu tak bisa tidur malam ini.
Dunia internasional pertama kali dikejutkan ketika mantan narapidana bernama Ivan Nepomniachtchi membongkar praktik sadis di dalam penjara Omutninskaya, wilayah Kirov, Rusia. Ia mengungkap bahwa narapidana dipaksa bertarung satu sama lain oleh para sipir dan petugas. Peraturannya tidak ada. Yang kalah bisa dikurung di sel dingin selama seminggu, tak diberi makan atau bahkan disiksa. Yang menang dapat rokok, sedikit makanan tambahan, kadang hanya ditunda siksanya. Ivan bersaksi bahwa pertarungan ini dijadikan hiburan. Disaksikan seperti pertunjukan, bahkan direkam. Ini bukan hanya kekerasan, ini sistematis. Ini industri penderitaan. Narapidana yang baru masuk akan disambut dengan satu pilihan. Kamu mau dihajar atau bertarung? Mereka yang tak punya kekuatan, tak punya koneksi, akan dijadikan pion. Para sipir akan membuat daftar pertarungan. Mereka menciptakan skenario. Napi mana yang harus menang, napi mana yang harus babak belur, dan siapa yang akan dijadikan tumbal. Pertarungan dilakukan di malam hari, jauh dari CCTV utama. Beberapa ruangan bahkan didesain seperti arena kecil bawah tanah. Para penjaga menyaksikan, tertawa, kadang bertaruh. Dan bila salah satu napi mati, diberi label menghilangkan nyawa sendiri atau perkelahian antar narapidana yang tak terkendali. Kasus ini pada akhirnya ditutup. Dunia luar tak pernah tahu. Masih di Rusia, bayangkan kamu mendaftar ke sebuah reality show, hadiahnya besar, 1,6 juta dolar. Tapi syaratnya, kamu harus bertahan hidup di hutan Siberia. Suhu minus 40 derajat, tanpa bantuan, tanpa hukum. Dan satu hal lagi, dalam permainan ini semua boleh dilakukan, termasuk membunuh. Terdengar seperti fiksi? Tidak. Ini benar-benar pernah diumumkan ke publik, dan namanya adalah Game 2 Winter. Tahun 2017, seorang miliarder asal Rusia bernama Yevgeny Piatkovsky mengumumkan proyek gila. Sebuah reality show survival bernama Game 2. Musim dingin. Konsepnya, 30 peserta dari berbagai negara bertahan selama 9 bulan di hutan belantara Siberia dalam suhu ekstrim hingga minus 50 derajat Celcius. Mereka harus berburu makanan sendiri, membangun tempat tinggal, menghindari serangan binatang buas, dan melindungi diri dari peserta lain. Karena yang paling mengerikan bukan cuaca, tapi aturan pertunjukan ini. Semua dibolehkan, termasuk pembunuhan. Saat ditanya apakah pembunuhan atau pemerkosaan mungkin terjadi, Yevgeny menjawab, "Kami tidak akan menghentikannya. Jika seseorang terbunuh, kami tidak bertanggung jawab. Peserta telah menandatangani dokumen lengkap yang menyatakan mereka sadar akan risikonya." Reality show ini rencananya disiarkan langsung 24 jam penuh selama 9 bulan dengan ratusan kamera tersembunyi. Penonton bisa menonton kematian terjadi secara live, tanpa sensor. Ini bukan hiburan. Ini eksperimen psikologis. Dan mungkin bentuk perbudakan baru yang dibungkus sebagai konten. Dalam waktu singkat, lebih dari 200 orang dari seluruh dunia mendaftar. Banyak dari mereka adalah petualang ekstrem, mantan tentara, bahkan orang biasa yang hanya ingin terkenal. Salah satu pendaftar wanita bahkan berkata, "Aku siap jika harus mati, asalkan dunia melihat perjuanganku." Di era viral, bahkan nyawa sendiri bisa jadi konten. Tapi banyak juga psikolog dan aktivis HAM yang mengutuk program ini. Mereka menyebut Game 2, musim dingin, sebagai eksperimen sadis terhadap orang putus asa demi keuntungan digital. Sekarang kita beralih ke negeri Sakura, teman-teman. Bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan kecil. Tidak ada kasur, tidak ada baju, tidak ada makanan. Kamu hanya punya tumpukan majalah dan harapan kosong. Setiap hari kamu harus mengisi kupon undian, berharap menang sebungkus mie instan atau sabun. Kau tidak tahu bahwa semua penderitaanmu disiarkan ke jutaan orang. Mereka tertawa, mereka bertepuk tangan,
Mereka menyebutmu lucu, tapi kamu sedang perlahan kehilangan akal. Inilah kisah nyata. Denpassionen adalah reality show kejam yang membuat manusia jadi eksperimen. Tahun 1998, Jepang memasuki era keemasan variety show televisi. Salah satu program populer saat itu adalah Susumu Denpassionen, sebuah acara yang menantang pesertanya untuk melakukan hal-hal ekstrim dengan hadiah kesuksesan. Formatnya absurd, penuh kejutan, tapi untuk satu segmen, mereka menciptakan sesuatu yang sangat gelap. Sebuah ide gila, yaitu bagaimana jika kita mengurung seseorang sendirian, tanpa baju, tanpa makanan, dan lihat apakah dia bisa bertahan hidup hanya dari memenangkan undian majalah. Seseorang akhirnya mendaftar mengikuti show tersebut. Bernama Tomoaki Hamatsu, ia adalah seorang pria muda yang bercita-cita menjadi komedian. Ia mengikuti audisi acara Denpassionen dengan harapan bisa terkenal. Ia tidak diberitahu detail acaranya, hanya diminta ikut tantangan tertutup. Hari pertama, ia dibawa ke apartemen kecil tanpa jendela. Bajunya diambil, makanannya diambil, ia diberi hanya satu hal, tumpukan majalah hadiah dan kotak pos. Tugasnya, mengisi kupon-kupon hadiah sebanyak mungkin dan mencoba memenangkan makanan, pakaian, atau barang lain. Hadiahnya bisa datang, atau bahkan tidak sama sekali. Setiap hari, Nasubi bangun dalam kondisi lapar, tanpa sehelai kain pun membalut di badannya. Dingin, sendirian, ia tak punya jam, tak tahu siang atau malam. Terkadang ia menang hadiah aneh. Mie instan tanpa air, CD tapi tak ada pemutar musik, pakaian dalam wanita. Kadang ia tak menang apa-apa selama berminggu-minggu. Ia hanya duduk, menulis kupon, berharap, dan semua itu direkam 24 jam non-stop. Yang lebih kejam, Nasubi tidak tahu bahwa kehidupannya sedang ditayangkan ke publik. Produser menyiarkan perjuangannya di televisi nasional setiap minggu. Acara itu menjadi fenomena nasional. Rating meledak. Orang-orang Jepang menunggu tayangan Nasubi setiap minggu. Mereka tertawa saat ia gagal. Mereka bersorak saat ia mendapat makanan. Tapi Nasubi sendiri tidak tahu. Ia pikir ini eksperimen pribadi, bukan hiburan nasional. Dunia tertawa, sementara ia mulai kehilangan jiwanya. Apakah sudah berakhir? Oh, tentu belum, teman-teman. Selama lebih dari 1 tahun, Nasubi hidup dalam isolasi. Ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri, ia menulis di dinding. Ia bahkan terlihat senang saat hanya mendapat makanan anjing. Dalam dokumentasi akhir, ia sudah kehilangan ekspresi manusiawi. Ketika akhirnya ia dibebaskan, ia tidak langsung diberitahu. Ia justru dikirim ke Korea Selatan dan dikurung lagi. Harus mengulangi tantangan dari awal, semua itu demi konten, demi tawa, demi rating. Kisah Nasubi bukan hanya tentang TV Jepang, tapi tentang kita semua. Kita yang mudah terhibur melihat orang menderita. Kita yang tak sadar saat sebuah acara sudah melewati batas. Denpassionen adalah pengingat bahwa tawa kita bisa berasal dari air mata orang lain. Dan kadang, kita lebih senang menonton seseorang hancur daripada menyelamatkannya. Squid Game adalah fiksi. Tapi dunia ini kadang lebih kejam. Ketika utang, kemiskinan, dan keserakahan jadi senjata, manusia akan melakukan apapun, bahkan mengorbankan nyawa sendiri. Kita hidup di zaman ketika penderitaan bisa jadi tontonan. Dan ketika itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi, siapa yang bermain? Tapi, siapa yang menonton dan tak merasa bersalah? Kalau kamu nonton sampai sini, aku yakin kamu bukan orang biasa. Kamu peduli. Kamu sadar dunia ini lebih kejam dari yang kita kira. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau kamu ingin lebih banyak konten seperti ini. Dan tulis di komentar, menurutmu, apakah kita sedang menuju dunia seperti Squid Game? Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya, yang mungkin lebih gelap dari fiksi manapun.